Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ingrid Agustina, NPM 2111060042 dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas C, semester 1. Kali ini saya akan memaparkan pendapat saya mengenai warga negara di era teknologi digital. Saat ini kita hidup di zaman yang dimana tidak lepas dengan teknologi digital. Pekerja, anak sekolah, anak kuliah, dan orang yang lainnya pun sudah mengenal digital. Yang tentunya hal ini sangat menarik untuk dibahas. Kemajuan teknologi ilmu komunikasi menjadikan manusia terhubung satu sama lain melalui alat-alat komunikasi yang ada di genggaman mereka. Oleh karena itu, kemajuan teknologi ilmu komunikasi telah membawa perubahan dalam pola kehidupan masyarakat. Kemajuan bidang komputer dan jaringan internet telah membentuk masyarakat dalam jaringan atau online community. Dari kemajuan teknologi ilmu komunikasi, khususnya internet, telah memindahkan aktivitas kewarganegaraan. Partisipasi warga negara untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah yang dulunya dilakukan secara analog, saat ini dapat dilakukan melalui teknologi digital, seperti mengirim surat elektronik atau email, media sosial, website, dan sebagainya. Hal ini pastinya akan memudahkan warga negara dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Lahirnya era digital didasari oleh kemajuan dalam bidang ilmu komputer. Selanjutnya, ukuran komputer semakin hari semakin kecil. Bahkan, saat ini komputer sudah dalam genggaman manusia. Kemajuan teknologi ilmu komunikasi juga ditandai oleh terhubungnya komputer-komputer tersebut dengan internet. Teknologi digital itu sendiri adalah teknologi yang sistem operasinya berjalan secara otomatis dengan menggunakan sistem komputerisasi. Munculnya teknologi digital pada akhir dekade 70-an menandakan terjadinya sebuah revolusi teknologi. Perkembangan lainnya adalah munculnya sosial media sebagai salah satu sarana komunikasi bagi warga negara. Warga negara dapat menjalin komunikasi antar warga negara dalam satu negara maupun beda negara, warga negara dengan pemerintah, warga negara dengan organisasi internasional, dan lain sebagainya. Era digital telah membentuk warga negara digital yang dalam kehidupan sehari-hari terbiasa menggunakan internet sebagai sebuah kebutuhan. Istilah warga negara digital telah digunakan oleh Karen Mosberg J, Caroline J, Tolbert, and Ramnas S. Michael dalam bukunya berjudul Citizenship, The Internet, Society, and Participation. Warga negara digital didefinisikan yaitu digital citizens are those who use technology frequently, who use technology for political information, to fulfill their civic duty, and who use technology outward for economic gain. Warga negara digital adalah mereka yang terbiasa menggunakan teknologi untuk mendapatkan informasi politik demi memenuhi kebutuhan atau kewajiban sebagai warga negara, serta mereka yang menggunakan teknologi dalam pekerjaannya untuk tujuan ekonomi. Warga negara digital yang cerdas dan baik merupakan konsep yang ideal sebagai seorang warga negara yang hidup di era digital ini. Warga negara digital yang cerdas dan baik tercermin melalui perilaku cerdas dan baik ketika beraktivitas di masyarakat dalam jaringan atau online community. Perilaku warga digital yang cerdas dan baik menjadi kunci utama agar
agar seorang warga negara dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan digital. Ketika warga negara digital tidak cerdas dan tidak baik dalam beraktivitas, maka akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat dalam jaringan. Kemajuan teknologi ilmu komunikasi sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dengan melahirkan berbagai hal baru yang ada dalam kehidupan warga negara. Interaksi antar individu dunia digital akan membentuk norma-norma untuk mengatur kehidupan warga digital ketika beraktivitas. Oleh karena itu, dalam masyarakat digital dibutuhkan seperangkat karakter yang melekat pada warga negara digital sebagai standar perilaku bagi warga negara digital. Istilah kewarganegaraan digital atau digital citizenship merupakan konsep yang mendeskripsikan bagaimana karakter warga digital yang cerdas dan baik. Kewarganegaraan digital merupakan sebuah konsep yang membantu guru, tokoh teknologi, orang tua untuk memahami tentang murid atau masyarakat muda atau pengguna teknologi menggunakan teknologi sewajarnya. Kewarganegaraan digital lebih dari hanya alat ukur untuk mengajar, tetapi cara mempersiapkan siswa atau pengguna teknologi memasuki sebuah masyarakat yang penuh dengan teknologi. Era digital merupakan hal yang tidak dapat dihindari lagi, mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga menjadi suatu keharusan dan sangat penting untuk mempersiapkan warga negara memasuki era digital, sehingga perlu membekali warga negara dengan kewarganegaraan digital melalui pendidikan sekolah, masyarakat, serta keluarga. Adapun dampak-dampak positif dari warga negara era digital, yang pertama, aspirasi dapat tersampaikan dengan cepat. Yang kedua, berita-berita dapat tersebar luas dengan cepat. Dan yang ketiga, informasi mengenai hal-hal kewarganegaraan dapat diakses dengan mudah. Tetapi di samping itu tentunya ada dampak negatifnya dong. Yang pertama, berita hoaks cepat sekali menyebar. Dan yang kedua, makian, sumpah serapah, dan hal-hal yang tak pantas lainnya dapat disebar dengan mudah. Sekian, itu tadi merupakan pemaparan pendapat saya mengenai warga negara di era teknologi digital. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.